Di saat ku dahaga, ku mencari kasih yang murni, pulihkan hidupku, lembut kasih. Kasih dan pengampunan mendatangkan berkat. Tuhan mengatakan kepada setiap kita harus mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa yang di surga pun tidak akan mengampuni. Ketika mengampuni itu, apakah kita ini sepakat dengan orang yang bersalah kepada kita? Jawabannya tidak. Bukan berarti kita melepaskan orang yang sudah menyakiti kita sehingga kita mau merelakan hati kita disakiti. Bukan. Pengampunan itu supaya orang tersebut terbebas dari hukuman kita, tetapi mereka berurusan dengan Tuhan. Jadi penghakiman itu kan bukan berasal dari kita, tetapi asalnya daripada Tuhan. Jangan mengotori hati kita. Pengampunan itu akan mendatangkan berkat, Bapak Ibu. Jangan salah. Orang yang bisa mengampuni itu orang yang luar biasa, orang yang akan terbebas dari segala belenggu, entah itu belenggu sakit penyakit. Karena orang yang gak bisa ngampuni itu pasti sakit hati, pasti akan timbul dendam, pasti akan timbul banyak sekali hal-hal yang jahat yang akan muncul. Karena sesuatu yang sudah dilepaskan dari mulut itu asalnya dari hati. Pasti akan mulutnya ini keluar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Anda merasa itu perlu diberikan untuk orang yang telah menyakiti Anda. Itu salah, Bapak Ibu. Lebih baik kita mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Dari awal Tuhan sudah memberikan pengampunan untuk kita. Kita ini orang-orang yang gak ada artinya untuk dunia, tetapi bagi Tuhan kita ini berharga. Kita ini sudah dilayakkan Tuhan sekalipun kita dulu berdosa. Tuhan udah ngampuni kita, kok kita gak bisa ngampuni orang yang bersalah sama kita. Kita disuruh berusaha, wajib, gak bisa tidak. 1-2 kali saya bilang tadi, oke, bisa, di mulut bisa. Apakah di hati bisa? Karena mengampuni itu tidak gampang, perlu Tuhan, perlu kasih Tuhan supaya kita ini bisa ngampuni seseorang yang benar-benar nyakitin kita. Orang yang ngampuni itu diperkatakan terus menerus, dikatakan terus dipaksa dagingnya. Ketika ketemu orang itu, bisakah kita tersenyum, bisakah kita menyapa, bisakah kita memeluk dia? Itu luar biasa kasih Tuhan. Kalau kita tidak mau ngerjakan ini, kita nggak bisa ngerjakan yang lain. Karena pengampunan ini pertama dan utama. Sampai kapan kita bisa ngampuni? Nggak terhingga. Selama kita hidup, kita ini harus ngampuni. Kalau sekali aja Anda tidak bisa mengampuni, berikut-berikutnya Anda nggak akan bisa mengampuni seseorang. Sekali Anda disakiti, langsung mengampuni. Itu wajib. Anda nanti damai hidupnya. Ketika kita sudah benar melakukan yang dimau Tuhan, tetapi orang lain tidak terima dengan apa yang kita lakukan, whatever, biarkan. Karena kita tidak bisa nyenengin semua orang di luar sana, tetapi kita harus nyenengin hatinya Tuhan. Kita harus lakukan apa yang diperintah Tuhan. Akan tetapi kita tetap mengasihi mereka, karena mereka juga butuh perhatian. Kita nggak akan melihat kejelekan mereka, kita tahu jiwa mereka sedang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang. Datangi, kasihi, jangan Anda malah marah. 1 Petrus 3 ayat 9. Ketika kita dijahati seseorang, jangan berubah kita jadi jahat, tapi hendaklah kita ini memberkati. Karena mereka nggak tahu apa yang sedang mereka kerjakan dan yang mereka ucapkan. Karena itu kita semua ini dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat sukacita. Kita ini dibebaskan dari belenggu sakit hati. Kita dibebaskan dari dendam amarah. Itu luar biasa loh. Orang yang bisa hidup damai itu hidupnya aman, ditaruh di mana aja. Bisa ngumpul sama semua orang, gak ada intimidasi. Nah itu yang penting. Kita ini merdeka hidupnya ketika kita sudah melepaskan pengampunan itu. Berkatnya banyak. Kalau Anda sering sakit hati, saya percaya Anda sering sakit. Lain sudah nyakiti, Anda sudah bebas. Anda yang disakiti masih terus sakit hati, Anda yang sakit secara jasmani. Kalau Anda pengen diberkati menjadi tidak sakit, lepaskan pengampunan. Karena kita sudah disediakan berkat kesembuhan, berkat kebahagiaan,
berkat kemerdekaan, berkat damai sejahtera itu sudah dilimpahkan untuk setiap kita orang percaya.